Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi di channel MFTV, channelnya anak-anak kelas 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 7 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kedua. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam, turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti, garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, ini hasilnya. Pada paragraf yang pertama, isi ceritanya, Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf yang ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf yang keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf yang kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu suka. Alat transportasi dulu dan sekarang. Nah, ini alat transportasi dulu dan sekarang, ya. Sepeda, mobil. Yang sebelah kiri itu yang dulu, kalau yang sekarang sebelah kanan, ya, itu kereta api.
kemudian pesawat terbang dulu dan sekarang ya. Kemudian lagi ada kapal laut. Pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara pada tahun-tahun berikutnya. Balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan pesawat A380. Amati kembali teks Pergi ke Pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagaman penumpang perahu. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu, tuliskan hasil tanya jawabmu ya. Nah, ini salah satunya, menjaga keselamatan orang lain di pantai. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Selanjutnya, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Dan yang terakhir, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Ini salah satu simulasi saja ya anak-anak. Tindakan menjaga keselamatan. Memperhatikan teman yang bermain di pantai tadi ya. Alasannya, saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. Kemudian, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya, saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Tindakan menjaga keselamatan yang lainnya, misalnya mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya, ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. Kemudian, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya, semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Yang terakhir, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya, benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.